Salam, selamat pagi anak-anak. Pagi ini saya berada di lapangan golf dekat dengan rumah saya. Jadi jaraknya itu kira-kira dari rumah saya dari sekolah kita ke Pasar Ciracas ya, cukup dekat. Saya bersyukur walaupun corona ini saya bersyukur karena saya memiliki kesempatan untuk berolahraga di tempat ini dari pukul 5 sampai 6 pagi. Ya, saya ingin tetap sehat. Walaupun memang kesehatan itu bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya itu tidak ada artinya. Ada banyak orang mengorbankan kesehatannya hanya untuk mendapatkan uang, tetapi pada akhirnya ia harus kehilangan seluruh uangnya hanya untuk mendapatkan kembali kesehatan. Pagi ini Allah ingin agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan datang memenuhi hati kami, agar kami dapat mengerti dan menghidupkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh ini adalah pemberian Allah. Allah meminjamkannya kepada kita. Itulah sebabnya Allah meminta pertanggungjawaban kita akan tubuh kita. Kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Ada 8 elemen yang harus kita perhatikan agar kita bisa tetap sehat. Elemen yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Tubuh ini dibentuk dari apa yang kita makan. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Seringkali orang memakan makanan tidak memperhatikan komposisi gizi yang seimbang. Bukan hanya orang, termasuk saya, ya, memilih makanan itu hanya karena makanan itu disukai, tetapi tidak memperhatikan komposisi gizi yang terkandung di dalamnya. Dan pagi ini salah satu elemen terpenting yang harus kita penuhi adalah makan makanan bergizi yang seimbang, ya. Jadi seringkali dengan memakan yang kita sukai, kita bisa jadi kita akan kelebihan karbohidrat, kelebihan lemak, protein, tapi kita bisa kekurangan akan vitamin maupun mineral. Jadi makan makanan bergizi dengan komposisi yang seimbang. Yang kedua adalah olahraga. Ada banyak sekali manfaat dari olahraga. Di antaranya olahraga ini dapat menjaga daya tahan tubuh kita sehingga kita terhindar dari penyakit. Olahraga juga bisa membuat badan kita lebih tegap, dan olahraga dapat meningkatkan daya pikir kita. Ada banyak lagi manfaat olahraga yang lain. Itulah sebabnya ambillah waktu 30 sampai 40 menit sehari untuk berolahraga. Paling sedikit 4 sampai 5 kali dalam seminggu ambil waktu untuk berolahraga. Faktor yang ketiga, elemen yang ketiga adalah air. 60 sampai 70% tubuh kita ini terdiri dari air, ya. Setiap hari ada sekitar 10 gelas air yang keluar dari tubuh kita. Air yang keluar itu bisa melalui air seni sekitar 6 gelas, melalui buang air besar sekitar 1 gelas, melalui pernapasan sekitar 1 sampai 2 gelas, dan melalui keringat sekitar 1 sampai 2 gelas. Jadi ada sekitar 10 gelas air yang keluar setiap hari. Itulah sebabnya kita harus memasukkan 10 gelas air setiap hari. 10 gelas itu bisa kita peroleh 2 gelas dari makanan yang kita makan, air dari makanan yang kita makan, dan 8 gelas air yang kita minum. Itulah sebabnya minum air putih 8 gelas setiap hari, ya. Air putih ini banyak sekali manfaatnya. Ada banyak penyakit yang bisa kita sembuhkan dari air putih. Itulah sebabnya dikatakan air putih ini adalah obat penyembuh ajaib. Bila sakit kepala, radang itu bisa disembuhkan dengan minum air putih yang banyak. Ya, tapi ingat, jangan pernah minum air
yang terlalu panas atau terlalu dingin. Karena air yang terlalu panas dan terlalu dingin itu akan melemahkan sistem pencernaan. Baik, yang keempat adalah sinar matahari. Saya sudah menjelaskan sebelumnya di renungan pagi, ada banyak sekali manfaat dari sinar matahari. Yang terpenting adalah sinar matahari pagi itu mengandung vitamin D yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang kita. Jerawat pun, bila mana kamu banyak jerawat, jemur di sinar matahari pagi itu bisa hilang ya. Makanya ambil waktu 15-30 menit untuk berjemur di sinar matahari dari pukul 9, antara pukul 9 sampai 10 pagi. Baik, faktor yang kelima adalah pengendalian diri, bertarak ya. Makan tidak berlebihan, tidak minum minuman soft drink ya, atau teh, tembakau dan yang lainnya ya. Di dalam Amsal 23 ayat 2, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila nafsumu besar ya, karena dengan makan makanan semua yang berlebihan itu akan merusak tubuh kita, membunuh tubuh kita. Jadi kita perlu untuk bertarak ya. Pengendalian diri dalam segala hal, bukan hanya dalam makanan, tetapi pengendalian diri juga tidak bekerja yang berlebihan. Semua yang berlebihan adalah tidak baik. Dan faktor yang keenam adalah udara. Udara pagi seperti ini di antara pohon-pohonan sangat penting bagi paru-paru kita. Itulah sebabnya jangan sampai tutup jendela ya. Biarkan seringkali mungkin kamu tutup jendela, tidur sampai siang dan tidak ada udara yang masuk. Ingat, udara yang segar seperti ini sangat bermanfaat bagi paru-paru. Itulah sebabnya pagi-pagi buka jendela. Kalau bisa pergi hirup udara yang segar seperti ini. Ya, faktor yang ketujuh adalah istirahat yang cukup. Kita memerlukan tidur 7-8 jam setiap hari. Bila mana kita kekurangan tidur, maka itu akan kelihatan dari muka kita yang kusam, ya, kulit kelihatan lebih cepat tua. Kemudian jantung kita juga, terlebih jantung ini ya. Jantung ini adalah pemberian Allah yang harus kita jaga. Jadi jantung ini tidak akan kuat bila mana kita kurang tidur. Jadi jangan gunakan waktumu tengah malam untuk bermain games ataupun yang lainnya ya. Ambil waktumu untuk istirahat, karena pada waktu kamu beristirahat banyak sekali yang harus diperbaiki. Baik, faktor yang terakhir adalah percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, walaupun ini merupakan faktor yang terakhir, tetapi percaya kepada Tuhan adalah faktor yang paling penting. Ya, di dalam Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. 90% penyakit disebabkan oleh karena pikiran. Jadi ambillah waktu, percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, akan memelihara kita setiap saat. Anak-anak, maukah kamu mengambil waktumu untuk menjaga kesehatan tubuhmu dengan memperhatikan 8 elemen yang Tuhan telah berikan ini? Pagi ini saya ingatkan kembali, Allah ingin agar kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami dapat menjaga tubuh kami, supaya kami tetap sehat dan kami dapat menggunakan kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi sesama dan hormat pujian bagi nama Tuhan. Anak-anak kami akan belajar pagi ini. Berkati mereka, berkati Bapak Ibu Guru yang melayani. Berkati juga seluruh orang tua kami, khususnya Tuhan di dalam segala upaya untuk memenuhi kewajiban mereka untuk membiayai akan pendidikan anak-anak ini. Berkati kami Tuhan, berikan kepada kami hikmat agar kami dapat tetap sehat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, mengampunkan kami dari dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat belajar, Tuhan memberkati.